ثم إلى أرواح والدينا ووالديكم وأمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين أجمعين أن الله يتبشرهم برحمته والمغفرة وأن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ويعيد عليهم ببركاتهم من نفعات الدين والدنيا والآخرة ويكتب لنا ولكم الحسنى بخير ولطف وعافية وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جعل الشهر رمضان شهر مبارك وأنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ولا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك وعظم وشرف على سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. رب زدني علما نافعا وارزقني فهما واسعا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب استبدل لساني واهد قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. أما بعد. Pertama-tama kita syukurkan Allah Subhanahu wa taala. Tidak terasa Ramadan telah berlalu semalam. Itu artinya kalau ibarat orang naik gunung, kita lagi puncak dan kita sedang menuju ke bawah. Salam dan salam kepada Nabi kita yang mulia, Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Jamaah Isya Tarawih Witir yang saya muliakan yang dirahmati Allah. Ketika Ramadan berada di atas, artinya kita yang berpuasa berada di atas, tidak ada lagi sesuatu yang lebih tinggi bila ada di puncak. Berarti menurut Ramadan naik ke puncak, jamaah maju ke depan. Ramadan turun ke bawah, saf tinggal dua. Naik ke atas, saf tinggal dua. Sehari sebelum malam takbiran, tinggal imam dan berwisata. Kemanakah jamaah yang lain? Hanya mereka dan Allah yang tahu. Ini sudah pola kebiasaan dari tahun ke tahun dan harap berwisata memaklumi keadaan ini. Masjid ini besar kalau saya lihat. Tapi kalau malam pertama bulan Ramadan, jamaahnya keluar sampai di luar. Tidak heran. Kenapa tidak usah heran? Karena itulah jumlah jamaah yang sebenarnya. Jadi mulai jamaah asli, berapa jamaah asli masjid ini? Lihat awal Ramadan dan hari kedua Ramadan. Tapi kalau Jumat, entah wallahu alam kemana dia di luar. Boleh saya bertanya? Boleh. Baik, terima kasih. Saya diberi waktu oleh Bapak Syafi'i 3 jam. Saya mau lihat siapa yang bertahan. Bertahan semua. Suatu saat seorang petani, tahu petani Pak? Petani itu orang yang kerjanya dari pagi sampai sore itu di ladang atau di kebun. Dia datang di mihrab. Dia datang di mihrab. Dia sholat sunnah aja. Dia minta setelah selesai sholat, ya Allah, semoga besok hari Engkau turunkan hujan karena tadi saya baru menanam. Dia minta Allah turunkan besok hujan. Tidak lama berselang, datanglah seorang nelayan di sampingnya sholat hajat juga. Ya Allah, semoga besok terang benderang tiada hujan. Pertanyaannya sederhana. Doa siapakah yang akan dikabulkan Allah? Doa siapa yang akan dikabulkan Allah? Bila kedua hamba Allah ini meminta kepada Allah di waktu yang sama. Yang satu minta jangan turun hujan, yang lainnya minta supaya turun hujan. Siapa yang bingung? Malaikat. Siapa yang bingung?
Mari kita lihat bagaimana ketika Sayyidina Ali karramallahu wajhah sedang tawaf di Baitullah, tiba-tiba ada orang tua menempelkan tangannya di kiswah Ka'bah sambil berkata, Allahumma ya man la yasqulu sam'un an sam'in, wa ya man la tughriduhu kathratul masail, wa ya man la yatabarram bil ibadatin tuhina alaih, adhikna pada rahmatik wa karam istijabatik, antal musta'an wa alaikal balagh. Artinya, lihat Google. Ya Allah, Engkaulah Tuhan yang tidak pernah disibukkan pendengaran dengan pendengaran macam manapun. Engkau Tuhan yang tidak pernah merasa berat dengan berbagai macam permintaan hamba-Mu. Ya Allah, Engkau tidak pernah bingung kepada si A dan kepada si B yang meminta dengan permintaan yang berbeda. Adibna pada rahmatik, sejukkan hati kami dengan kasih sayang-Mu dan jauhkan kami dari segala petaka dan bencana. Doa Nabi Allah Khidir ketika dia menempelkan tangannya di Baitullah dan didengar oleh Sayyidina Ali. Itu pertama gambarannya itu. Tenang, masih ada 2 jam. Jawaban Al-Imam Al-Ghazali tentang 2 orang yang meminta kepada Allah di waktu yang bersamaan, maka Allah tidak mengikuti kemauannya si petani, tidak mengikuti juga kehendaknya si nelayan, tapi Allah ikuti apa yang Dia kehendaki. Maka Allah berkata kepada kedua hamba tadi, hai petani, engkau harus bersabar menanti datangnya musim hujan, berdoa terharu. Dan engkau nelayan, kau pun demikian adanya, harus bersabar datangnya musim kemarau, berdoa terharu. Berarti keduanya ikuti kehendak Allah. Allah mengabulkan doa kita sesuai dengan apa yang kita butuhkan, bukan dengan apa yang kita minta. Kita minta tambah istri, contoh. Tapi berencana yang datang sesudah ditambah, maka Allah tidak berikan kita tambahan istri. Allah katakan, cukup engkau pakai 2 ini. Namanya setia hingga akhir dan mencoba untuk bertahan. Terima kasih. Boleh tambah? Boleh Pak ditambah? Boleh. La yakun ta'akhur amalil ata' matiha fi ibadah. Yaqdar fima laka la fima taqdar nafsi wa fil waqti alladhi turid wa fil waqti alladhi yurid la fil waqti alladhi turid. Kata Ibnu Athaillah dalam kitab Al-Hikam Al-Athaillah. Jangan engkau berputus asa ketika engkau lama bermohon meminta kepada Allah tapi belum terkabul. Jangan kau putus asa. Yakinlah doamu akan dijawab oleh Allah. Karena ketika Allah menjawab doamu, Allah jawab sesuai dengan apa yang engkau butuhkan, bukan dengan apa yang kau minta. Jadi paham ya? Jadi kalau kita minta supaya kita naik jabatan di perusahaan, tapi yang dapat cuma dikasih turun, bersyukur kepada Allah. Ya Allah, semoga saya menjadi HRD. Ternyata jadi satpam. Berarti Allah sedang memperhatikan doa. Kalau HRD mungkin bencana bagi Allah, tapi satpam mungkin itu keselamatan untuk hanya Allah yang tahu. Jadi apapun yang terjadi, setiap musibah kecil maupun besar, syukuri itu musibah. Karena Nabi kita Muhammad SAW mengatakan, "Idza ahabba Allah 'abdah ibtalahu." Bila Allah mulai mencintai hamba-Nya, jangan heran bila datang ujian silih berganti. Artinya Allah sedang memperhatikannya. Hati-hati mereka yang tidak pernah dapat ujian, apalagi semester. Hati-hati bahwa Allah sedang mengabaikan. Dan lebih hati-hati lagi orang yang bertambah nikmatnya tapi tidak pernah ada ujian yang datang kepadanya. Itu artinya Allah sedang memberikan dia kesempatan untuk kembali atau lagi kembali kepada Allah atau lanjut dengan taubat duniawi dan taubat nafsu. Terakhir, kalau seandainya ada orang terlambat bangun di penghujung akhir satu, buru-buru ambil nasi makan, baru 2-3 kali kenyang, tiba-tiba azan, Allah
Saudaraku yang tercinta yang seiman, saya mau bertanya, di mana ada orang puasa sambil dengar azan? Di mana ada orang makan sambil dengar azan di bulan Ramadan? Ada tidak ada lagi. Itu bagi yang lanjut. Bagi yang tidak lanjut, mau ditaruh di mana yang sudah di dalam? Mau tahan nanti maghrib baru buang, mau buang, mau basi, mau tahan, batal, terpaksa diam. Assalamualaikum. Itu. Anda tidak perlu khawatir, Anda tidak perlu cemas dengan keadaan seperti itu. Jangan ikuti pendapat Anda, jangan juga dengar pendapat Ustaz, tapi dengarkan apa yang Nabi kita Muhammad SAW katakan. Idza sami'a 'abdun nidaa wal ina'a 'ala yadihi falam yadhah hatta yaqdi 'adatahu minhu. Bila engkau mendengar azan subuh dikumandangkan dan di tanganmu masih ada makanan sahur, jangan letakkan apa yang di tanganmu sebelum kau habiskan hajatnya. Yang di tangan bukan yang di meja. Tapi masalahnya Ustaz, yang masuk ini nasi tanpa kuah, airnya di meja. Bagaimana? Pak, satu paket. Bukan cuma Kentucky Fried Chicken yang ada paket combo, ini juga ada paket. Makan dan minum, yang di gelas bukan yang diceret. Yang kedua, lewat sahur. Subuh juga lewat, bangun jam 7. Mau sholat subuh tidak? Mau. Halo? Mau sholat subuh tidak? Yakin? Yakin. Di mana ada orang sholat subuh jam 7? Mau keliling dunia dari ujung ke ujung pun karena pernah kita dapat orang sholat subuh matahari di atas. Jangan ikut Anda, jangan ikut saya. Ikut Nabi kita Muhammad SAW. Apa boleh katakan? Man nama 'ala salatin aw nasiyaha falyusalliha idza dzakaraha fa inna dzalika waqtuha. Rawahu Bukhari. Artinya, barang siapa yang tertidur betul ya. Karena ada orang tidur begini, kasih konsum. Tidak masuk, orang begini tidak masuk. Man nama 'ala salatin, siapa yang tertidur sehingga tidak bisa sholat atau dia lupa. Berarti cuma dua, tertidur, lupa. Kemudian dia terbangun atau dia teringat, tapi sudah jam 7, maka segera ambil wudu, jangan lihat jam, jangan lihat matahari, karena itu syaratnya orang yang terlambat dan orang yang lupa. Langsung ambil wudu, sholat subuh di jam 7 itu, karena Nabi mengatakan itulah waktu yang Allah berikan kepadanya, bukan tetangganya. Sebab juga yang kedua, yang terakhir kulit. Baru 1 jam. Ada satu orang tua datang di bulan Ramadan kepada Nabi. Ya Rasulullah. Ya, kenapa? Saya ini punya istri, artinya istri yang ketiga. Tapi umur saya sudah 65. Boleh tidak di siang hari saya mencium istriku? Nabi tersebut berkata, boleh. Yang orang muda sebelah juga berkata, dia bilang, ya Rasulullah, kalau saya, Nabi bilang, tidak boleh. Berbahasa kita, Rasul, baik-baik, kenapa dia boleh, saya tidak boleh. Kenapa orang tua dibolehkan, yang muda tidak dibolehkan? Jawaban singkatnya, beda baterai. Yang satu full, yang satu lowbat. Maka yang lowbat dibolehkan cium istrinya di siang hari, tapi yang full jangankan dicium. Cuma dia saja istri mau pakai puasanya. Boleh. 1 jam, 1 jam.